Sesar emergensi, yang kedua sesar elektif. Jadi maksudnya emergensi itu karena tindakan terus dilakukan Tito segera, kalau nggak akan mengancam ibu atau janinnya tentunya. Yang kedua sesar elektif, sesar yang berencana. Nah ini tentu Oke, ternyata menurut dokter spesialis obgyn ini kawan ya, ini ada beberapa macam sebenarnya operasi sesar. Nah, kalau ngomongin soal operasi sesar ini saya jadi teringat Lesti Kejora dalam waktu dekat ini bakal dilakukan operasi sesar untuk melahirkan anak kedua. Dan ada operasi sesar emergency, ada operasi sesar elektif. Seperti yang disampaikan oleh dokter obgyn di samping saya. Lesti Kejora masuk di kategori operasi sesar elektif karena sudah direncanakan kawan. Insya Allah gak ada emergensi. Jadi apa sebenarnya tips dan hal penting yang harus diperhatikan oleh Lesti Kejora menurut dokter obgyn seperti di samping saya. Akan saya simak ya buat teman-teman. Akan saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga saja ini juga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya, selalu bahagia juga, amin ya robbal alamin. Bantu subscribe dan klik tanda loncengnya sekarang juga agar teman-teman tidak pernah ketinggalan ketika saya mengupload video-video baru tentang Leslar. Oke, dalam waktu dekat ini insya Allah Lesti Kejora akan melahirkan dan kemungkinan besar dilakukan operasi sesar kembali kawan. Dan jangan khawatir karena operasi sesar ini adalah operasi sesar yang sudah direncanakan, artinya masuk dalam kategori operasi sesar elektif ya. Ada beberapa macam, ada operasi sesar emergency, ada operasi sesar elektif yang seperti disampaikan oleh salah satu dokter obgyn berikut ini kawan. Akan saya sampaikan buat teman-teman dan apa sebenarnya tips yang harus diperhatikan dan hal penting yang harus diperhatikan oleh Lesti Kejora dalam waktu dekat ini yang akan melahirkan secara sesar ya. Oke, tapi sebelum itu saya akan bahas beberapa cedukan-cedukan buat teman-teman. Kebetulan semalam Bang El ini lagi begadang gitu ya. Begadang dan kebetulan juga Bang El ini sampai jam 2 malam kalau nggak keliru kawan. Jadi Bang El masih bersama dengan bundanya dan juga papanya. Ini salah satu videonya nih ya. Anak-anak kecil, jangan suka main HP terus. Nanti saya makan. Dia yang nakutin, dia yang ketakutan. Takut sendiri. Anak-anak kecil, anak-anak kecil, Oke. jangan suka main HP terus. Iya. Nanti saya makan. Jangan suka main HP terus. Tapi orangnya sendiri malah main HP terus dari tadi. Iya Allah, pagi-pagi dibuat ngakak sakit perut ya, sampai mau keluar air mata di gara-gara Bang El, ada saja. Ini semalam ceritanya awalnya Bang El ini nggak mau pakai filter hantu seperti ini kawan, tapi ujung-ujungnya mau ya. Tapi tujuannya baik dan positif, mau ngingetin para bocil-bocil yang mungkin sekarang lagi nonton biar gak main HP terus, biar gak dimakan sama Bang El. Coba kita simak lagi. Hai. Papa. Oke, ya Allah. Pokoknya semakin lama Bang El ini semakin menggemaskan, semakin lucu kawan, ada saja tingkahnya. Ini kalau nggak keliru sekitar jam 12 atau jam 1 malam loh kawan ya. Karena kalau Lesti Kejora Rizky bilang nggak tidur, Bang El ini biasanya nggak mau tidur, ikutan begadang ya. Atau mungkin karena terbiasa. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bang El udah bikin kita happy, bahagia juga, lupa sama utang ya gara-gara dibuat ngakak gitu ya. Oke, kita beralih ke informasi yang lain dulu ya. Ini kita simak dulu, ada beberapa informasi penting buat teman-teman, terutama buat Bunda Lesti Kejora. Siapa tahu Bunda Lesti sekarang lagi nonton gitu ya. Alhamdulillah kalau nonton, dan ini kebetulan ada sebuah hal penting yang disampaikan oleh salah satu dokter obgyn tentang persiapan operasi sesar kawan ya. Ternyata operasi sesar ini ada macamnya. Yuk kita simak ya. Ini berikut videonya buat teman-teman semua. ada dua sesar tentunya. Pertama sesar emergensi, yang kedua sesar elektif. Jadi maksudnya emergensi itu karena tindakan terus dilakukan Tito segera, kalau nggak akan mengancam ibu atau janinnya tentunya. Yang kedua sesar
sesar elektif, sesar yang berencana. Nah ini tentu lebih tenang, disiapkan dengan lebih baik, suasana juga bisa diatur kesempatan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk melakukan sesar elektif ini. Tentu kita perlu ibu yang cukup istirahat, persiapan dari rumah cukup baik, kemudian puasa yang cukup, kemudian take juga yang baik. Nah sekarang zamannya era tentu sebelum operasi dalam 4 dilakukan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Bun Les, Papa Abi semuanya. Sekarang Lesti Lovers dan Leslie Lovers. Karena apa? Lesti Kejora ini mau dioperasi sesar, bukan operasi sesar emergency ya. Karena ada macamnya, ada operasi sesar emergency dan elektif kawan. Kalau emergency itu adalah operasi sesar yang dilakukan sesegera mungkin. Kalau tidak dilakukan sesegera mungkin, ini bisa berakibat fatal kepada janinnya atau anaknya atau kepada ibunya. Nah itu operasi sesar emergency. Dan alhamdulillah Lesti Kejora tidak masuk dalam kategori tersebut kawan. Tetapi Lesti Kejora masuk dalam kategori operasi sesar elektif, artinya sudah direncanakan. Ada sebuah penentuan tanggal yang sudah ditentukan oleh dokternya dan insya Allah sekitar tanggal 25 lah atau tanggal 20-an bulan Januari 2025 ini insya Allah Lesti Kejora akan dilakukan operasi sesar ya. Alhamdulillah, kita doakan semoga saja Lesti Kejora lebih enjoy, lebih santai karena sudah berpengalaman juga sebelumnya. Apalagi yang disampaikan oleh dokter di samping saya ini, kalau operasi sesar elektif itu biasanya memang pasien lebih enjoy, bisa mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari puasa atau persiapan lainnya kawan ya. Kita doakan yang terbaik untuk Lesti, semoga diberikan kekuatan kesehatan dan juga untuk utuhnya semoga diberikan kesehatan dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Objin ini semoga saja bisa bermanfaat juga untuk Lesti dan juga buat siapapun para bunda-bunda yang persiapan untuk operasi sesar. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, yuk kita simak lagi dan kita lanjut lagi pesan penting dari Dr. Objin berikut ini kawan. Makanan melalui cairan infus sehingga kesegaran after sesarnya juga cepat pulih dan terpenuhi. Jadi sedangkan pada emergency tentu kita tidak sempat menyiapkan hal-hal yang seperti ini. Yang paling penting ya tentu menuju trimester 3 seandainya diketahui ada komplikasi kehamilan, misalnya ada placenta previa atau area-area di bawah, itu suami ataupun di rumah pasangan harus sudah menyiapkan kalau suatu saat terjadi emergensi untuk segera ke rumah sakit. Kalau kehamilannya normal-normal saja dan tidak terjadi ada ancaman emergensi, itu ya mungkin pada saat di atas 36 minggu baru ada persiapan dari rumah untuk menyiapkan koper, menyiapkan pakaian, menyiapkan perlengkapan untuk salinan di rumah sakit. Di luar itu, menurut saya sekarang sih semua segalanya ada sudah disiapkan oleh fasilitas rumah sakit. Jadi sekarang tinggal cuma bawa badan saja, kayak itu yang perlu dipahami, santai saja, dan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipilah-pilah. Oke, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, ini harus kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak kedua Lesti Kejora setelah dicek oleh dokternya itu sangat sehat ya, berat badannya sudah di atas normal, terus perkembangan otaknya juga dan tinggi badannya juga. Ini tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu usia kandungan yang cukup ya untuk dilakukan operasi sesar. Dan menurut dokter operasi sesar untuk usia kandungan Bunda Lesti Kejora cukup itu sekitar tanggal 25. Pokoknya bulan ini sekitar tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora kawan, dan teman-teman bisa langsung doakan di kolom komentar sekarang juga, dan teman-teman yang lain bisa aminkan. Insya Allah banyak yang diijabah doa-doa kalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dokter sudah memberikan ilmu penting buat kita semuanya. Oke, kita beralih ke informasi yang lain dulu ya. Kita next dulu, ada informasi yang lain dulu. Nah, ini buat teman-teman semua ya, ada sebuah informasi. Oh, ini sudah kayaknya. Coba kita simak lagi ya. Ini kayaknya ada sebuah proyek baru untuk Rizky Bilar nih. Divo L apa nih L? L Timnas. Dadah, mana? Bang. Ya ada.
Sip, ditunggu ya buat pertemuan berikutnya ya. Oke, makin banyak teman, makin banyak sahabat, insya Allah makin lancar rezekinya. Karena memang kita dianjurkan banyak-banyak menyambung silaturahim ya, karena itu adalah salah satu hal yang bisa memperlancar, memperderas rezeki kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Makanya jangan pernah kaget ya, kenapa kok rezeki dan karirnya Leslar ini melejit terus. Karena memang mereka berdua itu suka menyambung silaturahim dengan siapapun kawan. Oke, itulah informasi dan updatean terkini buat teman-teman semua. Silahkan Anda bisa memberikan saran dan komentar terbaik Anda. Bisa langsung tulis di kolom komentar, bantu subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.